Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang pria jenaka bernama Abu Nawas. Ia bukanlah seorang bangsawan atau prajurit, melainkan rakyat biasa yang dianugerahi kecerdasan luar biasa. Namanya begitu terkenal, bahkan sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rashid. Raja, yang juga cerdas dan gemar menguji para cendekiawan di istananya, merasa penasaran. Benarkah Abu Nawas ini secerdik yang orang katakan? Maka, diutuslah seorang pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu, seru pengawal itu di depan pintu rumahnya yang sederhana. Abu Nawas, yang sedang bersantai, hanya tersenyum. Ia tahu, ini bukanlah panggilan biasa. Ini adalah sebuah tantangan. Sesampainya di balairung istana yang megah, Raja menyambutnya dengan tatapan penuh selidik. Di sampingnya, para menteri dan penasihat berbisik-bisik, meremehkan penampilan Abu Nawas yang biasa saja. Baginda Raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau adalah orang paling cerdik di negeri ini. Aku ingin kau membuktikannya. Aku punya sebuah teka-teki untukmu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba siap mendengarkan, wahai Paduka yang mulia." Raja tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku ingin kau membawakanku seekor lembu jantan yang bisa melahirkan anak. Jika kau berhasil, akan kuberikan sekantong emas. Tapi jika kau gagal, hukuman berat menantimu." Seketika, seisi istana terdiam, lalu terdengar tawa kecil dari para menteri. Lembu jantan melahirkan, itu adalah hal yang mustahil. Mereka yakin, kali ini riwayat Abu Nawas akan tamat. Namun, di luar dugaan, Abu Nawas justru tersenyum tenang. Ia berkata, "Hamba mohon izin, Paduka. Beri hamba waktu 3 hari untuk membawa lembu jantan yang Paduka inginkan." Raja mengangguk setuju, merasa geli dengan kepercayaan diri Abu Nawas. 3 hari pun berlalu. Seluruh istana menanti dengan penuh rasa penasaran. Apakah Abu Nawas akan datang dengan kegagalan? Atau ia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya lagi? Tepat di hari ketiga, Abu Nawas tidak kunjung muncul. Raja mulai merasa tidak sabar. Tiba-tiba, seorang pengawal berlari tergopoh-gopoh menghadap Raja. "Ampun, Paduka, ada keributan di depan gerbang istana." Abu Nawas datang dan berteriak-teriak. Raja mengerutkan keningnya. Apa yang ia teriakan? Suruh dia masuk. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke balairung dengan wajah panik dan napas terengah-engah. Ia sama sekali tidak membawa lembu jantan. Raja pun murka. "Abu Nawas, mana lembu jantanku? Kenapa kau datang dengan tangan kosong dan membuat keributan?" Dengan napas yang masih tersengal, Abu Nawas menjawab, "Ampun, Paduka, hamba mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi malam, saat hamba sedang dalam perjalanan ke istana, terjadi sesuatu yang sangat darurat dan tak terduga." Raja semakin penasaran. Apa yang terjadi? Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. "Ayah hamba, Paduka, ayah hamba baru saja melahirkan seorang bayi. Jadi, hamba harus tinggal untuk membantunya merawat bayi itu. Hamba sungguh tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Mendengar itu, Raja tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Abu Nawas, kau ini sudah gila, ya? Sejak kapan ada laki-laki yang bisa melahirkan? Itu hal yang mustahil." Para menteri pun ikut tertawa, menertawakan kebodohan Abu Nawas. Namun, di tengah gelak tawa itu, Abu Nawas tiba-tiba menghentikan kepanikannya. Ia berdiri tegak, menatap Raja dengan senyuman khasnya, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tenang, "Paduka yang mulia," ucapnya, "jika seorang laki-laki mustahil bisa melahirkan, lalu bagaimana mungkin seekor lembu jantan bisa melahirkan anak?" Seketika, tawa di seluruh balairung istana terhenti. Semua orang terdiam. Raja tertegun, menatap Abu Nawas dengan mata terbelalak. Ia baru sadar, dirinya telah dijebak oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan logikanya sendiri, Raja telah mengakui bahwa perintahnya adalah hal yang mustahil. Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan senyumnya, yang kemudian berubah menjadi tawa kekaguman. Ia menunjuk Abu Nawas dan berkata, "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Kau telah memecahkan teka-tekiku dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun." Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk memberikan sekantong penuh kepingan emas kepada Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai orang jenaka, tetapi juga dihormati sebagai penasihat tidak resmi Baginda Raja. Kecerdikannya selalu berhasil membawa solusi di saat-saat genting dan memberikan tawa di tengah keseriusan istana. Kisahnya menjadi legenda, bukti bahwa kecerdasan sejati tidak datang dari gelar atau jabatan, melainkan dari akal yang tajam dan hati yang bijaksana.